Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian semua home tour ke rumah cantik yang bersinar. Seperti apa sinarnya? Yuk kita kenalan sama desainernya. Halo, aku Asri Kania dari Arcade Living. Selamat datang di Sunshine House. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Mbak Aci dan sekarang kita lagi ada di Sunshine House. Yes. Pertanyaan pertama, kenapa namanya Sunshine House kira-kira? Saya tahu tuh pasti ditanyain. Ya, Sunshine House itu seperti konsepnya cahaya mentari yang akan menyinari rumah idaman kita yang akan membawa keberkahan dan kerahmatan untuk keluarga kita. Mantap, filosofis juga rupanya. Insya Allah ya. Saya kira karena bermandikan cahaya, ternyata lebih dari itu. Nah, kalau konsep rumahnya sendiri, konsepnya apa nih Mbak Aci? Konsepnya sebenarnya sih ya minimalis modern aja sih Mas. Karena ini kan sebenarnya renovasi 2 lantai. Luas tanah berapa? Luas bangunan berapa Mbak? Luas tanahnya 240 meter persegi, 12 kali 20 meter, dan kemudian bangunannya 2 lantai dengan luas bangunan sekitar 320 meter persegi. Nih, di sini ada garasi nih Mbak ya? Ya, garasi 2 mobil. Garasi 2 mobil, jadi kapasitas bisa 4 berarti ya dengan carport? Ya, betul, betul. Jadi ini sebenarnya sebelah kanannya ini kita mainnya split level sih. Bangunan awal ya maksudnya. Bangunan awalnya memang 2,5 lantai. Jadi kita main split level. Jadi seperti ini kan ada 3 ya, Mas ya. Wih, gitu. cakep. Kalau pintu utamanya yang mana nih? Tada. Sini ya kita. Yuk kita ke kita pintu lihat utamanya. Main entrance-nya nih. Yuk. Wah, cocok banget rumahnya ya. Iya. Jadi naik dulu. Ya, betul. Makanya split level tadi, Mas, gitu. Oke, jadi kita udah ada di depan pintu utama. Saya lihat pintunya di sini kayak bersinar gitu. Iya, makanya kayak pola cahaya. Sunshine kan, Sunshine House. Jadi mainnya sinar matahari tadi, sinar mentari. Pakai material apa Mbak? Kita pakai merbau. Kemudian kita finishing dengan melamik ya. Kemudian kita pakainya smart door lock. Nah, kenapa kita pilihnya memakai kayu merbau ya memang dia lebih cocok untuk outdoor. Untuk ketahanannya dia akan lebih baik gitu dibanding seperti kayu kampor itu kan lebih baik untuk di indoor kalau kayu kampor. Jadi kalau merbau lebih bagus nanti ke depannya insya Allah. Tips yang menarik tetangga. Saya jadi makin penasaran nih dalamnya gimana nih Mbak? Ya, boleh kita ayo kita masuk ke dalam. Ya. Selamat datang, silakan masuk. Permisi. Wow. Ya. Kita udah masuk ke dalam. Ya. Nah, area pertama yang kita temui area apa nih, Mbak? Ini foyer. Ya, foyer ya pas ruang tamu kecil lah ya. Oke, di sini sentuhannya udah mulai kelihatan nih. Kayak ini kayak ornamen batu alam nih. Gimana nih? Iya, ini kulit batu. Kulit batu? Ini kulit batu. Tipis gitu kan, kemudian kita tempel. Luar biasa. Pantesan ada teksturnya ya, Mas ya? Iya. Karena batu beneran tapi tipis. Setipis HPL sih sebenarnya. Kalau ini, Mbak, biasanya dibuat apa nih? Nah, ini kita mengembalikan lagi sentuhan guratannya si sunshine-nya. Jadi guratan-guratan yang di pintu kita aplikasikan lagi ke bagian sebelah kanan yang foyer dengan tuh kan ada permainannya seperti garis-garisnya lagi ya Mas ya? Iya. Ya nggak sih? Sini? Ya mulai dari sini, itu nyambung nih sampai ke sini gitu. Jadi ini kita berikan bisa sebagai kabinet meja sepatu atau storage apapun gitu kan. Kemudian kita kombinasikan dengan cermin silver, jadi kelihatannya area ini akan lebih luas. Ini lantai juga kita ganti menjadi 80-80 untuk si granit tile-nya. Oke, motif marmer nih, Pak. Motif marmer. Cakep. Dan di pola juga ya di pinggir-pinggirnya? Ya, kita bikin border. Oh iya. Kita bikin border, kita bikin garis bordernya. Oke, kita lanjut Pak. Nah, ini ada tangganya, tapi nanti aja kita bahas. Karena saya mau ngajak kalian ke area selanjutnya. Ya, yuk. Nah, lanjut kita. Oh ini. Area apa nih Mbak kalau ini? Ya, jadi sudah masuk area keluarga. Memang juga dari awal owner minta sofanya yang gede ya Mbak ya, karena kita emang suka banget kumpul keluarga gitu kan, anak-anak bisa sambil tiduran sambil gulingan gitu. Ya alhamdulillah dapat dengan L shape ya, L shape. Kemudian alhamdulillah juga ada backyard, yang backyardnya akhirnya juga kita bikin sesuatu yang
wow ya, yang nice ya. Jadi enak ya. Jadi kita sambil nonton TV juga pandangan kita luas karena backyardnya juga kita olah sedemikian rupa. Jadi ini bisa buat duduk-duduk lagi. Jadi kalau ada kumpul keluarga tuh ini enak banget udah. Dan kalian udah berulang kali sih, walaupun belum pindah ya gitu. Lagi nahan mau ada Abadi Rizky kesini gitu. Khusus loh untuk. Aduh, makasih ya. Ini area semi outdoor tetangga, tapi rasanya kayak indoor nih. Iya. Ya. Sentuhannya kayak indoor nih, Mbak. Jadi kita bikin seperti amphitheater ya bertingkat gitu kan. Terus kemudian kita memakai artificial plant, kombinasi dengan WPC dan cat tekstur. Betul. Dan saya baru nyadar juga kalau ini dikasih kanopi. Iya, dikasih kanopi ya biar nggak panas ya. Oke, dan ada detail yang menarik ya. Kan biasanya kalau kanopi miringnya mungkin bisa dibuat miring ke sini, tapi tuh miringnya miring ke belakang tuh. Jadi ke depan sini nggak tumpah tuh, ada talangnya di belakang. Iya, betul. Ada talang. Jadi talangnya memang kita outbow ya, kita expose ya kan. Jadi talangnya tuh kelihatan di situ. Oke, kita lihat lagi dalamnya. Tadi saya lihat ke atasnya ada yang menarik tuh. Oke. Ini nih, plafon ini nih. Jujur ya lumayan rumit juga nih ngerjainnya, agak extend waktunya juga lumayan agak lama dikit lah ya dibanding seperti biasanya. Dan ini saya ingin ngerjainnya susah nih soalnya lengkung. Iya, oke, ya ampun. Tapi ya puas lah. Puas jadi lihatnya. Iya. Baik lagi tadi yang Sunshine House ya kan, tetap ada semburat-semburatnya seperti yang garis-garisnya tetap ya. Jadi kan masih menyatu ya, ada benang merahnya. Oke. Gitu dari awal sampai nanti kita ke atas pun masih ada. Di sini kalau misalkan Masnya lihat ini tuh nanti bisa dikeluarin. Ini bisa kita masukin ke sini tuh. Oh. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada player gitu, jadi kan nggak mengganggu. Bener. Tidak mengganggu. Jadi ini juga kita bisa masukin. Wow. Ya ceritanya nanti si owner akan beli lagi untuk home theater. Cuma memang belum sih. Iya. Cuma memang udah disediain. Praktikal banget ya. Yap. Jadi kalau kita dibuka kan nanti kan kayak mengganggu orang jalan ya. Nah, sebelahnya juga nggak kalah cakep nih, Mbak. Lanjut. Ini konsepnya open plan. Open plan-nya adalah ya memang tidak ada batasan ya untuk ruang keluarga, kemudian ruang makan dan juga ada pantry. Yang membatasi hanya misalkan plafon. Itu kan salah satu cara bagaimana kita membatasi suatu ruangan tanpa ada sekat-sekat. Di sini memang dari awal permintaannya udah langsung 6 kursi. Kemudian owner juga minta, "Mbak, aku pengen ada pantry." Iya. Oke, kita pantry. Nice, right? Enak ini. Jadi pengen nggak masak ya di sini ya, takut kotor nggak salah ya. Jadi pengen ngangetin aja deh. Ngangetin doang, ya. Cakep nih. Jadi kompornya ada di island ya? Betul, ada di island. Tuh, jadi ini induction, kemudian ada permintaan juga ada oven, kemudian ada sink. Sinknya memang kita kenapa kita taruh di sebelah dinding karena nanti akan punggung-punggungan dengan dapur kotor, betul. Betul ya. Cakep nih pantry-nya nih. Cakep, Mbak. Saya mau nanya itu deh. Apa tuh? Saya mau pamerin ini dulu nih. Tokin. Di rumah punya nggak? Oh. Keren kan? Aduh. Besok beli, Mas. Iya. Dan tadi saya udah nggak sabar mau ketok-ketokin. Nah, Mbak, kenapa nih dikasih elemen dekorasi seperti ini nih? Di bagian ini. Ya, jadi suatu ruangan itu menurut kita juga apa sih yang menjadi focal point gitu kan? Jadi ketika bisa juga buat foto gitu ya sekarang kan bisa buat foto dan juga bisa buat ya itu tadi focal pointnya. Focal point dari ruangan ini di ruang makan adalah si wallpaper ini. Sebenarnya ini sebenarnya full panel sih Mas, desain awal kita Mas. Buat OOTD udah cakep banget nih. Ya Nah di lantai 1 ini ada apa lagi nih Mbak? Di sana saya lihat juga ada yang cocok banget tuh buat OOTD itu. Itu cermin apa tuh yang lengkung? Iya ini kalau mau jujur sih langsung emang dari kliennya sih. Mbak, aku kemarin hunting jalan-jalan gitu kan, terus aku suka ini taruh di mana ya gitu kan. Oke Mbak, taruh di sini aja nggak apa-apa, masih bisa gitu kan. Masih masuk ya? Masuk banget gitu dan ternyata bisa kalau ibu-ibu bisa buat foto. Bener. Ukurannya pas gitu ya. Iya, size-nya betul. Di sebelahnya juga ada area yang nggak kalah keren tuh. Lanjut kita.
Wah, ini mah musola nih Mbak Ci. Betul. Jadi awalnya di sini itu adalah dapur kotor. Awalnya dapur kotor. Nah, cuman kita bilang ini kok sumpek banget ya buat dapur kotor ya. Dan kemudian ada permintaan saya butuh musola, maka ruangan ini kita jadikan musola. Dan jangan lupa Mas, apa itu? Ketika mendesain musola, baiknya kalau bisa kita naikin step ya sedikit, ada peninggian lantai. Iya. Gitu. Bener sih, ini supaya tetap lebih tinggi ya. Ya, lebih suci ya. Lebih suci. Kalau memang tidak bisa ada peninggian lantai ya minimal kita membedakan area. Jadi mana ini areanya area untuk ibadah, untuk sholat, yang lain ya udah untuk umum aja kayak gitu. Jadi kita tahu batasannya. Gitu. Dan ini ada yang menarik lagi nih tetangga. Nah, ada tempat wudhunya sendiri jadi kalau udah di kamar mandi nih. Iya benar. Karena semestinya kan memang kalau memungkinkan ya kita menyediakan untuk area wudhu agar tidak tercampur dengan toilet ya. Terbiasa kalau narsumnya Bu Haji ya. Masya Allah. Ya. Sama fikih-fikihnya juga ada. Ya Allah, aduh aku masih belajar kalau itu Mas, jangan malu aku. Nah di belakang sini apa Oke, lanjut. Ini dapur kotor yang tadi aku cerita. Sini saya mau kasih lihat. Masa kayak gini dapur kotor katanya. Dapur basah lah kalau gitu kita bilangnya. Nah tadinya itu dari ujung yang ruang keluarga sampai ke situ memang sama sekali nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada apa-apa ya kan. Jadi plong aja. Nah sebelah sana tuh ruangan. Makanya aku switch. Kayaknya lebih enak ya kalau misalkan dapur kotornya di baliknya dapur bersih gitu. Jadi ketika melakukan kegiatan pun nggak terlalu jauh. Kayak gitu. Jadi ya langsung dapur kotor. Dan ini ternyata juga langsung bersebelahan juga dengan area garasi. ART, kemudian garasi gitu. Kayaknya untuk sirkulasi udara pun lebih dapat dibandingin di sana. Nah, kalau misalkan Masnya bisa lihat, ini sih sebenarnya tuh tetap meja beton, Mas. Ini tuh meja beton. Nah, cuma kita kamuflase nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Kalau dapur kotor juga saya selalu menekankan gini, wajib memakai meja beton. Kenapa? Yang namanya air tuh, kita nggak pernah tahu tuh, air tuh kan pasti akan nyelip-nyelip ke jalur yang celah-celah yang terkecil gitu ya. Dan akhirnya bikin si dapurnya itu akan cepat lapuk. Iya, jadi berangkat dari ketahanannya dulu ya. Iya, ya itu lagi fungsinya dulu, formal functionnya dulu. Tetap bisa cakep. Bisa tetap cakep gitu. Jadi jangan khawatir, aduh aku pakai meja beton jelek banget, bisa kalau ditacap sama kita. Asik. Biasa. Boleh marketing gak sih gitu? Masuk Mas. Masuk Bu Aci gitu ya, bukan Pak Eko ya. Cepet banget, maaf ya. Gak apa-apa. Kita keliling-keliling lantai 1. Sekarang kita boleh lantai 2 boleh? Boleh, yuk lanjut. Oke, yuk. Lanjut. Nah, sekarang ada di area tangga. Ya, apa tuh? Di tangga ini apa aja nih sentuhannya nih? Seperti biasa kita bikin suatu desain tuh ada di bagian bordesnya, ada sesuatu yang eye catching juga. Nah, kita mengaplikasikannya dengan permainan kombinasi ini HPL tapi book match. Terus kemudian kita kombinasi dengan cermin bronze dan cermin silver. Kenapa digabungin bronze dengan yang silver ini? Iya, jadi kalau misalkan kita mainnya hanya di satu warna, sebenarnya akan lebih flat ya. Cakep ini tangga. Tadi di bawah tangga ini sebenarnya ada kamar mandi itu ya, apa tamu ya? Ya, kamar mandi tamu powder cuma belum ready jadi ya nggak terlalu dibikin desain karena kan masih pakai existing ya. Oke, di lantai 2 ini ada apa aja? Lantai 2 seperti biasa. Naik dari tangga langsung ketemu dengan ruang keluarga. Ruang keluarga di lantai 2? Ya, betul. Jadi ruang keluarga ini kembali lagi ya untuk ya berkumpul, ya standar lah ya. Total ada berapa jumlah kamar? Jumlah kamar, di bawah ada ruang kamar tidur tamu 1, ya kan. Kemudian di atas ada kamar 4, kemudian kamar ART 2. 5+2? Iya, 5+2. 1, 2, 3, 4, iya 5+2. Kamar mandinya? Kamar mandinya di bawah ada 1, kemudian di atas ada 2, kemudian ya kamar mandi ART ya. Oh. Di bawah ada 2 ding. Kamar tidur orang tua tuh ada 1 juga di dalamnya. Oke, 2 berarti 4+1. Betul. Oh, banyak juga kamar mandinya. Kamarnya banyak.
Oke. Ya, betul. Nah, kamar mandi yang paling spesial kayaknya yang diumpetin ini kan? Iya, pengen banget ya tanya. Gimana nih, gimana? Iya, jadi ya tadi kan cerita kalau misalnya pas naik gitu kan, kalau kita langsung lihat ada pintu kamar mandi, di mata ganggu nggak sih gitu kan? Akhirnya kita bikinnya kamuflase. Kayaknya kita paling suka bikin kamuflase ya Mas, dari beberapa project ya, ya kan? Mirip sama lagi. Iya gitu. Jadi emang dibikin begitu Mas. Nah, jadi ini kamar mandi anak. Ya, kamar mandi anak kita sebenarnya retouch-nya juga tapi pakai existing, terus kemudian kita ganti keramik-keramiknya, terus kemudian ini fungsinya tadi jadi satu, tapi akhirnya kita pecah jadi dua, jadi sendiri gitu. Area shower sendiri, kemudian ada kloset gitu. Misah tapi nyambung ya. Misah tapi nyambung. Gitu. Jadi ada pintu juga di sini. Dan kita tambahkan tadi nggak ada nih untuk glass blocknya. Karena kita pikir kok kayaknya ini ada di sini tuh ada kayak taman kering kecil. Kalau nggak dimanfaatin untuk cahaya kayak sayang ya. Akhirnya kita jebol, kita pasang pakai glass blocknya. Walaupun sebelah kanan dari awal juga udah ada sih sebenarnya. Iya, tapi kayaknya kurang kalau segede gini. Iya. Yang kanan, kalau kanan doang ya. Iya, makanya sayang ya kalau nggak kita manfaatin cahaya matahari gitu. Benar, jadinya balance nih. Iya, cahaya alaminya dapet kan. Gitu. Cakep. Ini sharing bathroomnya nih atau kamar mandi anak ya? Iya, kamar mandi anak sih. Kebetulan sih mereka masih ada anak kecil-kecil 2 yang masih kecil-kecil. Jadi ya. Banget ini. Iya, enak ya. Oke, kita lanjut Pak. Lanjut. Kita belum lihat sama sekali kamar-kamar. Pertama kita mau lihat kamar yang mana dulu? Kamar utama dulu kali ya. Boleh, yuk. Selamat datang di kamar utama. Wow. Nah, kelihatan sih ini kamar utama. Kelihatan kan? Tadinya Mas nih dari ujung ke ujung itu satu ruangan kamar utama. Waduh. Karena kebetulan menurut beliau sih cerita ini yang punya tuh bule deh kalau nggak salah ya kan. Kayaknya nggak punya anak kalau nggak salah. Jadi mereka tuh pengennya gede gitu. Oh iya. Tapi yang sebelah sana tuh awalnya nggak ada ruangan. Itu kan terusan dari si musola tadi. Yeah. Tadinya nggak ada apa-apa, bolong gitu. Akhirnya ya udah karena ada kebutuhan anaknya 4, akhirnya kita spirited, kita pisah untuk sebelah sana untuk jadi kamar tidur anak. Ini? Iya. Oh. Tada. Oh iya. Ayo buka. Lihat sini tetangga. Tuh. Jadi ini dipartisi jadi. Iya. Kalau digabungin segede juga. Gede kan? Iya, makanya dari ujung ke ujung kan. Bu, ini gede banget, too much banget deh gitu kan. Dan juga kan akhirnya ada sih beberapa pintu ini kita pindah, yang tadinya nggak ada kita ada satu nambah satu. Terus kemudian tadinya ada lorong ya kita matikan, kita tutup untuk area lemari akhirnya. Gitu. Jadi akan lebih dapat manfaatnya ya, fungsinya lebih dapat. Jelas ya kapasitasnya 2 dan di sampingnya masih ada apa nih? Ada balkon. Ada balkon ya? Ada balkon. Iya, makanya tadi kalau ngebayangin ini balkonnya tetap nih. Ya kan kita cuman ganti si lantainya aja ya kan? Karena ini anaknya laki-laki, umurnya nggak terlalu jauh, makanya dibikinnya kita sama nih, kalau Masnya lihat ini simetris. Oh iya. Biar nggak iri-irian Mas. Ini aja masih aku mau sini, aku mau situ, aku mau sini. Biasa ya kalau sama anak-anak. Ini juga jarang lihat saya nih. Apa tuh? Ini. Apa tuh? Lemari yang ini. Bolong begini. Iya, ini bisa dibuka sih sebenarnya. Ini lemari terbuka tapi nggak pengen terbuka. Gimana tuh bahasanya ya? Gimana tuh ya? Balik lagi bahas. Balik lagi kita kamar utama. Oke, ada area kerjanya juga di sini. Ya, ada area kerja karena dari awal juga beliau minta saya ada butuh ruang kerja gitu kan. Iya, kadang-kadang mereka masih buka laptop. Kemudian ada untuk CCTV-nya, ini CCTV sebenarnya. CCTV memang kita sengaja matikan dulu. Dan DVR-nya ada di bawah. Kemudian konsep Sunshine House-nya muncul lagi di sini. Apa tuh Mas? Itu kayak ya, bener ya? Atau inilah kalau saya Mas sukanya tuh. Oke, iya. Jadi ya sebenarnya ini bermandikan cahaya sih sebenarnya, tanpa ada lampu pun udah sangat terang gitu. Jadi kalau buat saya tuh arsitektur yang berhasil adalah Mustika Eco Green ya. Jadi tanpa lampu tambahan, tanpa air conditioner pengudaraan tambahan itu, tapi kita tetap nyaman. Itu saya anggap sih baru berhasil gitu. Jadi mandi cahaya udara tuh cross ventilation itu baru oke kalau buat saya sih.
Gitu. Ini pantesan gede banget ini kalau dibuka nih. Iya. Jendela-jendela ini. Nah, karena ini kamar tidur utama, nggak lengkap kayaknya kalau nggak ada ruang di sebelah ini. Ya, WIC, walk-in closet. Lanjut kita ke walk-in closet. Wah, nah, ini elegan sekali nih. Ya, kenyang ya, naruh bajunya gitu kan. Kenyang itu. Bisa banyak ini, Mbak. Bisa banyak banget, Mas. Kenyang dia udah. Sampai full ya, Mbak, atas ya? Betul, sampai full. Jadi yang bagian atas seperti biasa kita fullin sampai atas karena ya sebenarnya nggak terlalu tinggi banget ya, ini sekitar 3,2an lah paling tinggi ya. Nah, bagian untuk lemarinya, wardrobe-nya memang dari awal si ibunya saya mau yang transparan aja gitu. Jadi saya bisa melihat pembagian misalnya satu ibu satu bapak atau gimana nanti tergantung gitu. Itu kayak bisa ditarik kan, Mbak? Gimana tuh? Oh iya dong. Ini buat naruh apa aja ya? Apa aja nih? Jam atau apa gitu. Spesifik dia tetangga. Betul. Terus meja riasnya. Meja riasnya. Oh, keren juga ya meja riasnya. Lanjut. Cakep nih penataannya. Di sebelah sini ada pintu. Pintu apakah? Pintu Doraemon. Nah, awalnya tuh Mas, nih awalnya tuh tadi tuh pintunya tuh gede banget Mas. Dari sini? Dari sana, ya kan? Kebayang nggak sih kalau misalnya pintunya gede banget? Tapi ketika ini ya udah akhirnya, ya udah kita matikan ini aja, kayak kamar mandinya kita lewatin dari WIC aja ya. Gitu. Jadi ini tetap renov sih sebenarnya. Ya ini tetap masih pakai yang lama, ini kita tambah, terus untuk keramik-keramiknya kita ganti. Oh tadinya satu wastafelnya? Tadinya satu, betul tadinya satu kita jadiin dua karena space-nya juga masih cukup. Cocok nih, kalau space-nya cukup bikin dua deh, katanya sih bisa intimate gitu ya? Bisa intimate ya. Ngobrol sama sikat gigi gitu. Iya. Ini kayak jarang-jarang bathtubnya di sini, biasanya kayak paling ujung tuh bathtub. Iya. Karena ini posisinya baik lagi existing ya, jadi aku nggak merubah terlalu banyak. Kenapa? Kita lebih takut untuk nanti kebocoran dan sebagainya sih Mas. Jadi ya udah ya taruh sini aja gitu, nggak usah diutak-atik. Lantainya tapi diubah ya? Lantainya kita ganti, klosetnya kita ganti, showernya kita ganti. Di ujung sini kloset tetangga beda sama yang tadi. Kalau tadi kan nyambung ya? Nyambung, betul. Terpisah tapi nyambung. Kalau ini benar-benar pisah ya. Pisah. Untuk satu keperluan ini tetangga. Benar. Dan dia dapat pencahayaan pengawalan ke bagian belakang. Betul. Jadi kalau dibuka pun masih bisa sih sebenarnya ya. Kalau mau dapat udaranya ya. Iya betul. Itu kloset. Ini shower nih berarti? Shower, betul. Ini shower. Oh iya, ini agak lebih luas lagi daripada yang closet. Makin lama aja mandinya ya. Tapi at least untuk satu ini satu keperluan. Iya, jadi kan ya kayak di hotel biasanya kan terpisah ya. Iya. Yang satu mau kegiatan apa, yang satu perlu kegiatan apa ya. Jadi ya udah bisa, ya udah masuk gitu. Oke, kita lanjut ke kamar lain. Kita ke kamar anak. Tadi yang ini tadi ya, yang buat si kamar mandi, kamar tidur anak. Kemudian karena ada space sedikit juga kita bisa naruh di sini untuk storage lagi. Tuh, makin banyak storage ya. Oke. Aksesnya dari situ ya kalau kamar. Betul. Terus kita ke kamar tidur anak perempuan. Wah, ini gede juga nih, Mbak. Kan tanahnya berapa 320 meter persegi, tanahnya 240. Oh iya. Makanya kalau buat saya sih cukup ya, pasti sih nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget gitu. Kayaknya sekitar 300-an tuh udah oke banget kalau buat rumah tinggal ya, kalau buat saya. Kalau buat kita kayaknya ya. Makanya masing-masing kan berbeda. Benar. Gitu. Ini udah nyaman banget ini ukuran kamar. Kayak kamar anak remaja nih kayaknya. Ya, betul. Ini kamar anak perempuan yang sulungnya memang dibikinnya 160 kali 200. Jadi nanti kalau misalnya ada keluarga, ada teman juga masih bisa. Mereka juga masih kebetulan space-nya emang gede ya. Jadi ya emang luas banget sih kalau buat saya. Semburat warna pink, warna ungu tetap terlihat cantik untuk anak perempuan. Dikombinasi dengan tetap warnanya sama, yang warna coklat muda ya, sedikit abu-abu gitu ya. Champagne sih kalau kita bilangnya warnanya. Kemudian dikasih semburat sedikit warna orange agar lebih cerah ya. Bisa aja Ibu gitu. Sunshine ya. Ini kalau teman-teman yang nginep juga masih lega banget. Masih lega banget. Ini mau guling-gulingan ngapain juga, mau ngerumpi ya masih bisa ya. Anak-anak perempuan gitu. Luar biasa. Dapat bukaan ke bagian depan kan? Iya, betul. Jadi ini masih bisa. Ya, ini masih bisa untuk buka jendela.
Ideal sekali nih. Ideal ya rumahnya. Oh, amin. Amin ya tetangga ya gitu. Mudah-mudahan kita dititipin rumah seperti ini oleh Allah. Amin. Amin. Mulai lagi Bu Haji nih. Bu Haji kita lanjut. Oke, baik. Ayo mau ditahan gitu. Oke, baik. Lanjut kita ke kamar tidur anak laki-laki. Oke. Kamar tidur ke-4 di lantai 2. Ke-4 lantai 2. Nah, tadi aku lupa jelasin sedikit ya. Untuk di daerah ruang keluarga, kita tetap ganti semuanya pakai material granit tile. Tapi untuk khusus kamar-kamar anak, kita memakai SPC. Oh iya. Iya, SPC. Nah, ini tuh dengan motifnya herringbone gitu. Ya, natural sekali ya. Betul. Looknya kayu seperti ini. Lebih warm ya jadinya ya. Buat anak-anak juga lebih aman. Kalau jatuh atau apa gitu kan akan lebih nggak terlalu berbahaya. Pak, baik lagi Pak, ada sunshine-nya Pak. Iya, Oke, ada sunshine-nya lagi. Ini kamar anak laki-laki. Tapi tetap apa? Senderannya empuk ya? Empuk, padat. Tetap dengan fabriknya. Jadi ya nggak inilah ya, nggak keras ya. Tuh, bukannya di samping apa tuh Mbak? Ini itu yang daerah untuk area garasi, servis tadi yang kamar ART itu untuk jemuran di sini, dan ini ya bisa buat penggunaannya masih ada ya, bisa dibuka gitu. Gitu, dan itu kan ada balkon. Oh iya, makanya ini enak banget yang kamar anak laki juga. Makanya setiap kamar punya keunggulannya masing-masing, jadi adil ya. Iya ya. Ya nggak sih? Di sini nggak terlalu besar tapi dapat balkon. Betul. Yang sebelah sana lebar tapi cuma dapat jendela. Ada balkonnya. Enak loh. Enak banget nih. Depannya langsung taman lagi. Iya. Jadi emang sengaja dibikin laki-laki ya. Jadi biar tidak terjadi Romeo and Juliet gitu kayaknya. Cakep ya. Kita udah keliling-keliling nih Mbak Aci nih. Kemudian selanjutnya saya masih ada beberapa pertanyaan. Oke. Boleh kita sambil duduk aja? Oke, boleh. Yuk. Tetangga. Ya, tetangga, masih bareng Mbak Aci dari Arcade Living, dan sekarang saya masih punya beberapa pertanyaan nih Mbak. Dikit aja ya, jangan banyak. Oke deh, dikit aja ya. Waktu itu awalnya owner ketika datang itu maunya gimana tuh? Maunya gimana? Ya alhamdulillah sih, kebetulan kita ketemu klien saat ini sih cukup friendly banget, enak banget gitu, dan mereka percaya sepenuhnya gitu ya, 100%. Enggak, 90%, nggak boleh ya tadi ya. Cuma nama Allah doang. Jadi mereka memberikan Mbak Aci kasih yang terbaik buat kami gitu. Dan mereka yakin kita akan memberikan yang terbaik bagaimana sesuatu itu di-create oleh Arcade Living agar menjadi sesuatu yang maksimal. Gitu. Jadi mereka yang percaya, udah aku cuman butuhnya storage-nya cukup ada, banyak, tetap terlihatnya luas, gitu kan, bagaimana caranya, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan tercover semuanya. Oke. Gitu. Kalau tantangan pas proses renovasi interior gitu, relayouting itu ada nggak sih? Gini, kalau renovasi itu sebenarnya lebih banyak tantangannya ya dibandingin bangun baru. Kalau untuk arsitektural, biasanya kita akan lebih memikirkan ke arah strukturnya. Ini strukturnya udah bener apa belum? Ini bisa dibongkar apa enggak gitu. Terus kemudian ini kualitasnya, kalau renovasi ini kadang-kadang temboknya juga kan ada bermasalah, misalkan lembab atau kebocoran apa gitu. Nah itu kendala atau sesuatu hal yang mesti kita pikirkan tuh lebih ke arah arsitekturalnya. Kalau untuk interiornya, ya bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang sudah ada, renovasi ya, memanfaatkan sesuatu yang udah ada, titik-titik air bersih, air kotor itu yang sebenarnya udah ada, dan juga dengan satu lagi budget yang ada. Itu kalau budget yang ada itu lebih tinggi sih. Kalau budgetnya agak longgar itu sih kita lebih enak ya. Oke. Gitu. Menarik ya tetangga. Jadi kalau misalnya rumahnya itu adalah rumah existing, itu akan lebih sulit didesain dibandingkan rumah yang baru dari awal, dari nol gitu bangunannya. Iya, ada plus minus ya semuanya. Jadi kalau kita mendapatkan rumah existing ini sudah lebih banyak yang kita mau, kebutuhannya sudah tercover, taruh 80% atau 70%, itu akan lebih sedikit biaya yang keluar dibandingkan dengan oh ya ampun ini hampir 50% atau sampai 80%, ya mendingin bongkar aja semuanya. Kayak gitu sih. Jadi kita mesti tahu dulu
kebutuhan ruangan, terus kemudian layout existingnya seperti apa, dan juga terakhir udah pasti budget. Oke, berarti nggak selalu rumah existing itu kurang, nggak selalu rumah existing itu lebih bagus, tergantung kondisi dan kebutuhan pemilik rumah. Betul. Kondisi bangunan dan kebutuhannya. Betul. Kondisi existing bangunannya seperti apa, masih layak atau tidak kah? Dan juga kebutuhannya kalau sudah tercover semua ya sudah, berarti kita kan hanya touch-up-nya nggak terlalu banyak. Atau kalau misalkan banyak mereka, Mbak saya butuh ruangan 2 kamar lagi, oke berarti mesti ngedak lagi kayak gitu kan. Nah itu juga jadi satu tantangan juga sih Mas. Oke. Itu dengan existingnya, terutama strukturnya kalau untuk arsitektural. Oke. Kemudian kalau dari Mbak Aci nih ada tips nggak nih buat tetangga online nih yang lagi mau, ya mungkin lagi mau mulai apa tuh? Ngerenov rumahnya atau nyicil ngisi itu, mungkin ada tips? Ya, jadi tipsnya apa ya? Ketika mau merenov atau bikin suatu rumah baru, serahkan pada ahlinya, yaitu untuk ke desain dulu. Desain aja, arsitek aja. Jadi sebenarnya dengan memakai desain atau arsitek sebenarnya akan lebih menghemat sebenarnya. Dan kita bisa mendapatkan suatu apa yang kita inginkan, kemudian dituangkan konsepnya ke dalam gambar. Nah itu nanti yang akan dilaksanakan di lapangannya. Jadi baik itu langsung mau ke tukangnya langsung, atau mau ke kontraktor, atau ke siapapun lah ya. Nah itu kita sudah punya pegangan, udah punya gambar utuhnya tuh mau seperti apa, daripada kita bongkar pasang, akhirnya yang ada biaya akan bengkak tapi kita nggak kelihatan, waktunya akan makin molor, ya kan, hasilnya nggak maksimal gitu. Yang paling berat konsekuensinya itu hasilnya, kecewa karena hasil itu. Iya, hati-hati memilih kontraktor ya. Saya boleh jualan nggak? Cari aja Arcade Living. Masuk Baci gitu ya. Masuk Baci. Kalau mau cari Arcade Living bisa cari kemana? Kontak bio-nya aja ya. Oke, linknya udah. Website atau Instagramnya. Oke, linknya udah saya taruh di deskripsi ya. Langsung tinggal klik aja. Makasih banyak nih. Oke, makasih Mas Rizky. Udah nemenin kita home tour dan udah sharing-sharing tipsnya juga. Insya Allah, terima Sampai kasih. ketemu di rumah-rumah dan video selanjutnya. Next episode dan next home ya, next house ya. Oke, segitu dulu Tetangga Online. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Turun dari kasur tuh suka dingin gitu. Tapi enaknya langsung melek. Itu Bapak ya. Tadi kita udah bahas tentang ini belum sih? Kamuflase? Oh, belum. Belum, oke. Ya. Kayak udah, saya ulangi pertanyaannya ya.